Aduh, cantiknya anaknya. Putri cantik sekali hari ini. Wow. Hari-hari kemarin Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Lambaikan tangannya. Hai, hai, hai. Iya sayang. Nah, hari ini ketemu lagi kita di hari Senin, tanggal berapa? Siapa tahu teman-teman? Sekarang tanggal berapa? Coba buka mic-nya yang bisa yang tahu. Tanggal berapa? Aku Februari. Tanggal 1. Sudah memasuki bulan yang baru. Kita memasuki bulan yang baru. Kita bersyukur sekali sama Tuhan karena kita sampai hari ini bisa menikmati setiap hari yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, hari ini kita akan belajar, Miss Anti mau kasih cerita yang baru. Ini memasuki subtema yang baru. Kalau kemarin kita belajar tentang tempat ibadah, hari ini kita akan belajar tentang fasilitas umum. Hah? Apa itu fasilitas umum, Miss Anti? Nah, fasilitas umum nanti bisa Anti jelaskan. Jadi kita akan belajar tentang fasilitas umum selama 1 minggu ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar apa saja ya. Yang pertama kita akan mendengar cerita tentang Abraham dan Sarah. Kemudian kita akan mengenal magic word. Magic word. Apa itu magic word? Nanti lagi bisa dijelaskan. Wah, hari ini banyak yang ini ya, banyak hal yang tersembunyi. Nah, kemudian kita akan belajar tentang fasilitas umum, apa saja fasilitas umum, dan hari ini juga tugasnya nanti kita mau menggambar lagi. Karena Miss Anti mau tahu kalian di dekat rumahnya ada fasilitas umum atau tidak. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Oke teman-teman? Doa dulu. Doa dulu. Siapa ya kira-kira yang mau pimpin doa? Oh ya, yang terakhir masuk. Putri berdoa. Oke, kita tutup mata, lipat tangan, kita nyanyi. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord. My soul. Oh, my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, Lord, I worship your holy name. I worship you. I worship your name. I worship you. I worship your holy name. Close your eyes, tutup mata, Putri pimpin doa. Teman-teman sikap doa sayang. Suaranya yang keras sayang. Pagi teman-teman. Selamat pagi.
Yuk kita berdoa sayang. Ya, silahkan Putri. Semoga semua diberi kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih Putri. Hebat sekali sayang. Good job Putri. Yeay. Hebat. Nah, teman-teman, terima kasih ya sayang ya. Teman-teman, sekarang kita mau dengar cerita. Ceritanya pakai bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Nanti Miss Santi jelaskan lagi kalau ada yang belum mengerti. Tapi Miss Santi tahu kalian setiap hari kalau main game, nonton TV kan bahasa Inggris. Pasti kalian familiar dan mengerti dengan bahasa ini. Kan kita mau juga belajar bahasa Inggris kan? Oke, Miss Santi mau share ya. Oke, mana dia? Kemana dia? Tunggu dulu. Oh, sorry, salah pencet. Ini ketutup sama panelnya. Oke. Ya, oke, kita akan... Story, God's promise to Abraham. So part of God's story is about a promise God made to Abraham, and it begins like this. Once there was a guy named Abraham. He had a wife, Sarah. They didn't think they could have any kids, which was a major disappointment because they really wanted a family. But little did Abraham know that God had a very special plan for him. When Abraham was 75 years old, God promised to give him kids, and one day God would send the rescuer through his family. All God asked was that Abraham and Sarah leave their home first and follow him. Now, they had a tough choice to make: leave all their friends and trust God, or stay comfortable. This was not easy. See, Abraham really wanted kids, but was already pretty old. Sarah was getting up there too. Not to mention, she had never been able to get pregnant. So if Abraham and Sarah were going to leave their home and trust in God's promise, they had to believe that God would do something that seemed impossible. The good news is, they decided to trust that God would keep his promise. That's always the right choice. So Abraham and Sarah moved from their home to a land called Canaan. Right away, God reminded Abraham of his promise. He said, "I will make your children like the dust of the earth." Can specks of dust be counted? If they can, then your children can be counted. This was God's funny way of telling Abraham he would have a lot of kids, because nobody can count every piece of dust. Well, this promise seemed great, but after a while, Abraham and Sarah still had no kids, let alone as many as the pieces of dust. Now, they were really old. Sometimes God doesn't remind us of his promises because he wants us to learn to trust him. But God took Abraham outside at night and told him to look at the stars. He reminded Abraham that he would give him that many kids. So Abraham decided to keep believing God. He and Sarah waited again. After more years, he got impatient. This time, God told Abraham, by next year, Sarah will have a son. But by now, Abraham was 99 years old. He and Sarah had both given up on having kids and God's promise. In fact, when Abraham told Sarah what God said, she laughed. It's probably not a good idea to laugh at God's promises, but Sarah was tired of waiting and had stopped trusting. The great thing is, even if we think it's impossible, God really does keep his promises. And just like God promised, Sarah got pregnant the next year after Abraham's 100th birthday. When her son was born, she named him Isaac, which means laughter. Sarah said, "God has given laughter to me. Everybody who hears about this will laugh with me." And think about it. A really old lady having a baby is pretty funny. God kept his promise to give Abraham and Sarah a son. Even though they didn't think it was possible, it was easy for God because he can do anything, including giving old people babies. And remember how God was going to give Abraham as many children as the stars in the sky? Well, Isaac grew up and had children who had more children who had more children. This kept going and going and going. And guess who eventually was born in Abraham's line? The rescuer himself, God's son, Jesus. All because Abraham followed God and trusted God to keep his promise. And that's the story of God's promise to Abraham. So in case... Nah, Kak Miss Santi ulang lagi ya. Kita akan
Miss Santi akan kasih tahu satu-satu. Nah, ini adalah cerita tentang janji Tuhan kepada Abraham, teman-teman. Nah, ini orang yang bercerita. Dia menceritakan bahwa ada seorang pria laki-laki bernama Abraham. Abraham ini tinggal bersama keluarganya. Kemudian Abraham memiliki seorang istri bernama Sarah. Kemudian, nah, Abraham ini kemudian menikah dengan Sarah dan dia menginginkan suatu keluarga yang memiliki banyak anak. Tapi Abraham sudah sampai tua pun dia belum memiliki anak. Dia pingin banget punya banyak anak, tapi sampai dia tua pun lihat dia jenggotnya udah putih, dia belum juga punya anak. Nah, kemudian Tuhan datang. Tuhan berjanji, nih Tuhan datang dan berjanji bahwa dia Abraham, Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya, dari tempat tinggalnya, nih tempat tinggalnya, ini rumahnya dia, disuruh pergi ke suatu tempat yang tidak dia ketahui bernama Kanaan. Nah, Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan kotanya dan pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Dan kemudian Abraham dan Sarah semakin tua, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan seperti janji Tuhan bahwa mereka akan diberkati, diberikan anak. Lalu mereka mengikuti nih dari Abraham semakin tua, semakin tua lah, tua banget ya Abraham sudah pakai tongkat, teman-teman. Nah, teman-temannya Abraham dan Sarah yang lain semua udah punya anak, lihat nih semua sudah punya hamil dan punya anak, tapi Sarah belum punya anak juga. Dia sedih deh. Nah, kemudian Abraham sama Sarah datang bicara, kita sudah semakin tua tapi kita belum punya anak. Katanya Tuhan janji mau kasih kita anak, mana gitu. Lalu kemudian Abraham dan Sarah bilang, kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita harus ikuti kata Tuhan. Jadi mereka lalu mengambil barang-barangnya dan mengikuti kata Tuhan, menyuruh mereka keluar dari kotanya. Jadi mereka pergi dari kotanya ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka pergi nih. Lalu sampailah mereka di tempat yang bernama Kanaan. Semakin hari Abraham semakin tua. Lalu Tuhan datang lagi kepada Abraham. Tuhan bilang, Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan atau anak kepada Abraham. Nah, keturunanmu, Tuhan bilang, keturunanmu itu akan seperti debu tanah banyaknya. Abraham bingung, debu tanah? Debu kan tidak bisa dihitung saking banyaknya nih. Siapa yang bisa hitung debu? Tuh, Tuhan disuruh Abraham, Tuhan suruh lihat debu. Sebanyak itulah anak keturunanmu kelak, keturunan ya. Nah, ini debu, satu debu. Nah, di tanah aja itu ada banyak debu. Mana dia ya? Nih, debunya banyak banget. Ada yang bisa hitung nggak debu di tanah? Nggak bisa karena saking banyaknya. Nah, seperti itulah keturunan Abraham kelak, kata Tuhan. Nah, Abraham dan Sarah terus menunggu janji Tuhan, terus menunggu. Mereka tetap memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan anak. Tapi semakin hari Abraham semakin tua sampai giginya semua copot dan dia pakai gigi palsu, teman-teman. Saking dia sudah tua. Kemudian Tuhan berjanji lagi. Tuhan berjanji lagi kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan, Tuhan bilang sama Abraham
Abraham, lihatkah ke langit? Kalau tadi dia suruh lihat ke bawah, lihat debu, sekarang Tuhan suruh dia debu, pasir di laut. Nah, sekarang Tuhan suruh dia lihat ke atas, lihat bintang-bintang. Kamu bisa hitung nggak jumlah bintang? Abraham bilang, nggak bisa Tuhan, banyak banget. Nah, Tuhan bilang, seperti itulah kelak keturunanmu, seperti bintang di langit. Wah, dan Abraham percaya dengan setiap perkataan Tuhan. Semakin hari Abraham tetap menunggu dan dia semakin tua pada ulang tahunnya ya. Nah, kemudian waktu Abraham cerita kepada istrinya bilang, Tuhan janji bahwa kita akan punya anak tahun depan. Tahun depan kita akan punya anak, kata Abraham kepada istrinya. Tahu nggak istrinya gimana? Istrinya ketawa. Mana mungkin, aku tuh udah umur 100 tahun. Gak mungkin dong aku bisa punya anak. Sarah tertawa, aku kan udah tua. Tapi Tuhan menggenapi janjinya. Pada ulang tahun Abraham yang ke-100, nih Abraham ulang tahun yang ke-100, tiba-tiba dan Tuhan Sarah mengandung pada saat Abraham berumur 100 tahun. Sarah akhirnya memiliki seorang bayi karena Tuhan bisa menggenapi janjinya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup untuk menepati setiap janji-janjinya buat kita. Nah, Sarah menamai anak itu Ishak karena katanya Tuhan membuatku tertawa. Dia bahagia, dia senang karena Tuhan menggenapi janjinya. Walaupun dia sudah sangat tua, tapi Tuhan sanggup memberikan memenuhi janjinya, melakukan setiap janjinya. Nih, Sarah sudah tua banget, dia punya babynya toel-toel pipinya. Nah, seperti janji Tuhan, Abraham memiliki keturunan bernama Ishak, kemudian Ishak memiliki anak, banyak anak, kemudian anaknya memiliki anak, nih Ishak punya anak, anaknya punya anak, tambah banyak, dan benar seperti yang Tuhan janjikan bahwa Abraham memiliki banyak sekali keturunan seperti bintang di langit. Dan kemudian melalui keturunan Abrahamlah lahir Yesus. Nah, seperti itu cerita. Jadi melalui cerita ini kita belajar bahwa Tuhan, kalau Tuhan berjanji, Tuhan sanggup untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Dan tahu nggak Tuhan janji apa sama kita? Tuhan janji bahwa Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik. Tuhan memberikan masa depan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita memiliki masa depan di dalam Tuhan. Kalau kita percaya, Tuhan sanggup membawa kita semakin naik, dan semakin naik. Tuhan sanggup menjadikan kita orang-orang yang hebat. Karena Tuhan bilang masa depan sungguh ada dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Jadi kalau kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, pada janji Tuhan, kita akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Itu cerita kita hari ini teman-teman. Oke, Miss Anti stop share. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa untuk menerima janji Tuhan, kita harus taat kepada setiap perintah Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan adalah kita mengasihi, saling mengasihi. Bagaimana cara kita mengasihi? Dengan bersikap sopan. Apa teman-teman? Sopan. Iya, sopan. Miss, bagaimana sikap sopan? Coba kita lihat ya, Miss Anti mau kasih lihat kalian. Gimana sih bersikap sopan?
bersikap baik. Ya. Nah, kita akan belajar tentang sikap sopan santun dalam berkata-kata melalui magic words. Apa teman-teman? Magic Magic word. Magic word. Ya, apa itu magic word? Nah, apa itu magic word? Apa sih Miss? Coba kita lihat. Nah, magic word adalah apa sayang? Bisa dibaca? warna Kata-kata yang sopan. Kalau kita berkata-kata yang sopan, itu artinya kita menghormati dan menghargai orang lain. Iya, orang yang lebih tua dari kita, teman-teman kita, orang yang lebih kecil dari kita juga tetap kita harus bersikap sopan. Apa saja sih magic word yang perlu kita ingat? Nah, yang pertama adalah I'm sorry. Sorry. Kita mengatakan sorry kapan ya? Sorry atau maaf? Kapan kita mengatakan sorry atau maaf? Kalau kita apa sayang? Kalau berbuat salah. Betul sekali. Ya, teman-teman yang lain boleh buka mic-nya. Kita belajar bersama-sama ya. Nah, ya, kapan teman-teman kita mengucapkan kata maaf? Saat apa sayang? Ya, saat kita berbuat salah, kita harus berkata maaf. Jangan takut, jangan malu, jangan merasa kalau aku bilang maaf kan aku kelihatan jelek nanti. Enggak sayang, orang yang berkata maaf itu, mau meminta maaf itu artinya dia memiliki hati yang lebih besar dibandingkan yang lain. Hati yang besar untuk menerima kesalahan, mengakui kesalahan, hati yang besar dan berani untuk meminta maaf. Nah, orang yang berani minta maaf itu orang yang hebat loh teman-teman. Bukan berarti kalau kita minta maaf kita menjadi kecil. Tidak. Orang yang berani meminta maaf itu artinya orang hebat. Berani mengakui kesalahan sendiri. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kita bilang apa teman-teman? Maaf. Kita minta maaf. Sorry, say sorry saat kita melakukan kesalahan. Kemudian please atau tolong atau bisakah. Nah, please ini kita katakan, tolong kita ucapkan saat kita meminta tolong. Contohnya nih ya, kita punya mbak yang bantuin kita di rumah. Ada mbak bantuin di rumah, kita bilang, "Mbak, lapar, ambilin makan." Seperti itukah kita ngomongnya? Tidak boleh. Tidak seperti apa kita bicaranya sayang? Bagaimana kita harus berbicara saat kita mau meminta tolong kepada orang? Harus bilang kata tolong. Mbak, kita minta tolong ambilin aku makan. Mintalah tolong. Can you help me please? Ada kata please, ada kata tolong. Itu merupakan kata-kata yang sopan. Itu artinya kita menghargai orang lain. Walaupun orang itu bekerja untuk kita atau membantu kita, tapi kita harus tetap memiliki sikap sopan dan berkata-kata sopan. Harus dengan kata tolong dan please. Ya, oke teman-teman.
Iya, tidak boleh kita bersikap tidak sopan. Jangan, "Mbak, ambilin minum. Ma, aku mau ini, mau itu, beliin ini, beliin itu." Ucapkan kata tolong. Oke teman-teman, Misanti tahu di sini anak-anak TKB semuanya anak-anak yang pinter, anak-anak yang baik, yang sopan. Nah selanjutnya juga ada excuse me, permisi. Jangan kita nyelonong aja tanpa mengucapkan permisi. Itu dimanapun seperti itu. Masuk ke rumah teman atau kita mau kita melewati ada misalnya kita lagi berjalan nih di mall, terus di pinggir-pinggir gitu ada orang minta-minta di pinggir jalan kita lewat-lewat aja. Jangan walaupun dia tuh orang minta-minta, kita tetap harus bersikap sopan, "Excuse me, permisi," karena kita lewat di depannya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan sikap hormat kita kepada orang lain. Saat memasuki rumah orang, kita berkata permisi. Saat kita masuk rumah kita sendiri pun, kalau ada tamu, ada orang, kita ucapkan permisi. Gitu. Jadi itu eh, kata-kata yang menghormati orang lain. Jangan suka nyelonong aja. Itu tidak baik. Itu artinya kita tidak menghormati orang yang ada di ruangan itu atau di tempat kita lewat. Nah, thank you. Terima kasih. Kapan kita berkata terima kasih? Coba dibuka mic-nya. Misalnya mau tahu teman-teman ngerti nggak ya? Kapan kita mengucapkan terima kasih? Bila mana? Buka mic-nya Kak Sam sayang. Bila mana kita mengucapkan terima kasih ya? Iya, saat kita menerima sesuatu, baik itu benda atau pertolongan. Kalau kita sudah ditolong, sudah diambilin makan sama mama, diambilin air, kita perlu untuk mengucapkan terima kasih. Sudah dibeliin sesuatu sama papa dan mama, kita perlu mengucapkan terima kasih. Itu sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah mendapatkan sesuatu atau mendapat pertolongan dari orang lain. Nah, kemudian may I itu adalah permintaan izin. Bolehkah saya? Jangan asal ambil. Kalau barang itu milik orang lain, kita perlu meminta izin. Atau misalnya kita lagi Zoom, terus ada yang ingin pergi ke toilet. Nah, kan kita sedang belajar nih, perlu untuk meminta izin kepada Miss yang mengajar. Miss, may I go to toilet? Bolehkah saya pergi ke belakang? Saya izin mau keluar sebentar. Atau kalau kalian misalnya sedang tidak bisa mengikuti pembelajaran Zoom karena sesuatu dan lain hal, kalian bisa minta izin. Miss, maaf ya, besok saya nggak bisa ikut Zoom, soalnya saya ada keperluan ini, atau saya mau ke dokter, atau apa. Nah, itulah yang disebut izin, permisi, meminta izin. Nah, itu kata-kata tersebut, semua ini adalah kata-kata yang menunjukkan sikap kita dalam menghormati orang lain. Yo, sekarang Miss Santi mau tanya, siapa ya yang bisa angkat tangannya? Coba dibaca ini apa ya bacanya ya? Ya, thank you, good. Kata ini kita ucapkan saat apa ya? Siapa bisa angkat tangan? Coba Jill, kata yang ada di bawah ini kita ucapkan kapan sayang? Bacanya thank you. Iya, kapan sih kita bilang thank you?
Waktu kita mau bobo ya? Terima kasih. Apa sayang, kapan kita ucapkan kata ini ya? Jill? Waktu berdoa, Miss. Waktu berdoa, yes betul Sherin. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jill, apa sayang? Coba Jill ngomong, Miss Santi pingin dengar suaranya. Jill, kapan kita bilang thank you nak? Ya habis ini Jose ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kapan sayang? Jill? Kapan kita bilang say thank you? Kapan kita bilang thank you? Kapan bilang terima kasih nak? Hah? Jill dengar Miss Santi sayang? Iya. Hah? Dengeran Suara- kencang. Kenapa? Suaranya yang keras sayang? Yang Miss Antinya suaranya kencang. Oh iya, suaranya Miss Santi kenceng ya. Oh, Jill, kapan kita mengucapkan terima kasih sayang? Waktu kita ada yang bisa bantu Jill kah? Jose mungkin buka mic-nya Jose. Kapan kita mengucapkan terima kasih? Saya kasih Sherin dikasih hadiah sama mama, Sherin say thank you. Kalau Jose suaranya yang keras sayang, kapan Jose bilang terima kasih nak? lagi bantu. Oh saat sudah dibantu, wow hebat sekali Jose. Setelah dibantu oleh kakak, bantu ngezoom, bantu belajar, Jose bilang thank you. Wow hebat sekali Jose. Kalau Miss. Sydney buka mic-nya sayang. Kapan kita mengucapkan thank you Sydney? Tunggu ya Sherin ya, gantian ya sayang ya. Open your mic please. Iya. Kapan ya say thank you ya? Iya, kapan kita bilang thank you? Bener dong, Dek. Saat kapan kita mengucapkan terima kasih sayang? Saat? Yes. Oke. Coba Hana. Oh, saat kita mendapatkan sesuatu. Misalnya dikasih makan sama mama pun kita harus bilang terima kasih ya kan. Kalau Hana coba open your mic please. Hana, buka mic-nya sayang. Buka mic-nya nak. Iya, Hana cantik. Buka mic-nya sayang. Hana, what are you doing? Iya, terima kasih. Apa ya? Kapan Hana mengucapkan terima kasih? Kapan sayang? Kapan ya kita bilang terima kasih ya Hana ya? Betul sekali, Miss. Apa sayang? Kapan kita mengucapkan kata thank you? Terima kasih. Ada 14. Iya. Apa sayang? Siapa yang bisa? Atalia. Open your mic please. Atalia, buka mic-nya sayang. Nah, kapan Ata biasanya mengucapkan thank you, mengucapkan terima kasih? Kapan sayang kita bilang terima kasih?
Halo. Atta. Saat? Saat apa? Saat kita dibantu atau diberikan sesuatu oleh papa atau mama. Iya. Nah, kalau kita diberi sesuatu atau kita dibantu, ditolong, jangan lupa mengucapkan thank you. Nah, coba lagi Miss Santi mau tanya, Isin, kapan kita mengucapkan kata ini? Apa bacanya ini? Isin open mic please. Buka mic-nya sayang. Ya. Sorry. Sorry. Kapan sih kita bilang sorry, Nak? Habis kita membuatkan yang salah. Iya, betul sekali. Kalau kita melakukan hal yang salah, kita mengucapkan sorry, minta maaf. Betul sekali. Nah, coba Charlotte, ini excuse me, permisi. Kapan kita bilang permisi atau excuse me, permisi, angkat kapan? Kalau kita Kalau misalnya ada orang banyak, Charlotte lagi jalan, terus Charlotte permisi. iya Gitu. betul sekali, pinter banget Charlotte. Saat kita meminta izin, meminta meminta perhatian dari orang, kita bilang excuse me. Waktu orang lagi ngomong nih rame-rame, lagi Zoom nih, Santi lagi menjelaskan, terus kamu mau mengucapkan sesuatu, kamu angkat tangan dan bilang excuse me Miss, permisi Miss, aku mau ngomong, aku minta mau mengungkapkan sesuatu, misalnya kita mau memotong pembicaraan orang, kita bisa bilang excuse me atau minta izin saat Miss Santi lagi menjelaskan mau ke belakang, kalian bisa excuse me, boleh saya izin ke belakang, ke toilet, nah seperti itu. Kita ucapkan permisi. Nah, wah siapa tahu teman-teman, kapan kita ucapkan ini, apa ya bacanya ini ya? Siapa bisa buka mic-nya, ayo. Good morning. Good morning. Kapan kita bilang good morning? Kita habis bangun pagi, kita Bilang? good morning. Iya betul sekali. Pagi hari saat kita menyapa orang lain, menyapa papa mama, menyapa teman, menyapa guru kita ucapkan good morning. Selamat pagi. Nah, itu dia magic word yang perlu kita ucapkan, yang harus kita ingat, ya. Kata-kata sopan yang perlu kita ingat. Apa saja tadi? Ada sorry, please, excuse me, thank you, dan may I. Bolehkah saya? Kita minta izin kalau akan meminjam barang orang lain. Ya teman-teman, itu dia yang disebut magic word. Kata-kata sopan. Ya, kata-kata sopan. Oke, Miss Santi stop sharing. Ya, sekarang Miss Anti mau tanya lagi sekali deh, mau coba lagi sekali deh. Oh, nanti aja deh biar waktunya nggak kehabisan kita. Sekarang kita akan belajar tentang fasilitas umum. Apa sih itu fasilitas umum? Coba kita lihat apa ya fasilitas umum itu ya. Oke, kita mau lihat fasilitas umum. Nah, apa itu fasilitas umum? Nah, kalian dengerin ya. Nih, penjelasannya fasilitas umum itu adalah tempat yang dibuat oleh pemerintah. Dibuat oleh presiden, dibuat oleh semua dibuat oleh pemerintah untuk
kita semua, untuk semua masyarakat. Jadi siapa saja boleh menggunakan fasilitas itu atau tempat itu. Karena itu dibuat oleh pemerintah untuk kita semua. Dari mana uangnya? Uangnya dari pajak. Pajak itu dari orang-orang yang ada di negara itu. Kalau dia beli barang bayar pajak, kalau belanja bayar pajak, kalau dia punya mobil bayar pajak, kalau dia punya rumah bayar pajak. Nah, itu semua uang-uang pajak itu dipakai oleh pemerintah untuk membuat tempat-tempat atau benda-benda yang bisa digunakan oleh yang dipergunakan oleh semua orang. Yang boleh digunakan semua orang. Jadi, semua orang boleh menggunakan fasilitas umum. Apa saja sih fasilitas umum, Miss? Kok boleh digunakan oleh semua orang? Nah, yang pertama adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit itu dibuat oleh pemerintah untuk semuanya. Contohnya puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah. Nah, tapi sekarang rumah sakit itu biasanya dibuat oleh swasta atau dibuat oleh orang untuk mendapatkan uang. Dia buat rumah sakit karena uangnya banyak. Nah, tapi pemerintah kemudian berusaha supaya semua orang bisa berobat dengan gratis. Pemerintah itu mengeluarkan BPJS. Jadi kalau dulu itu rumah sakit itu punya pemerintah, semua boleh masuk ke dalamnya dan berobat. Nah, sekarang semua rumah sakit walaupun itu dibuat oleh orang untuk supaya dia bisa menghasilkan uang, tapi pemerintah kemudian mengeluarkan BPJS, surat atau kartu yang bisa membuat kita pergi ke rumah sakit tanpa harus membayar. Nah, yang kedua, trotoar jalan. Nah, lihat teman-teman, trotoar. Kalian tahu nggak trotoar? Trotoar itu adalah tempat berjalan kaki di pinggir jalan. Tempat untuk berjalan kaki di pinggir jalan. Nah, di trotoar ini gunanya adalah untuk tempat pejalan kaki. Untuk tempat pejalan kaki. Nah, kalian lihat nggak ada tanda-tanda kuning ini? Ada garis-garis. Siapa tahu ini adalah tempat apa? Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu tidak? Untuk kita berjalan. Nah, teman-teman, jalan kita itu di trotoar nih, trotoar luas ini. Tapi yang kuning ini adalah khusus dibuatin untuk orang yang tidak bisa melihat atau orang buta. Saat orang buta berjalan, dia memakai tongkat. Makanya di jalan ini ada garis-garisnya untuk mempermudah orang buta untuk merasakan. Dia tahu, oh ini aku jalan di tempat yang benar. Kalau dia jalan di sini, dia tidak akan tertabrak mobil. Karena ini jalur ini memang jalur khusus untuk orang yang tunanetra atau tidak bisa melihat atau buta. Nah, trotoar ini tidak boleh digunakan untuk berjualan atau ada motor lewat sini, tidak boleh. Karena ini bukan jalan motor. Ini untuk apa teman-teman trotoar? Pejalan kaki. Siapa yang boleh? Iya, siapa yang boleh menggunakan trotoar ini? Semua orang. Ya, semua orang boleh menggunakan trotoar untuk jalan, bukan untuk jualan ya. Jualan nggak boleh, karena ini untuk jalan. Fungsinya untuk pejalan kaki. Nah, kemudian apa ini teman-teman? Bandara. Siapa saja yang boleh ke bandara? Semua orang. Semua orang. Ya, bandara dibangun oleh pemerintah
untuk semua orang. Semua orang kalau ingin bepergian yang jauh, boleh naik pesawat, boleh ke bandara, boleh lewat bandara. Karena bandara ini untuk semua orang. Tidak ada satu orang pun yang, kamu nggak boleh masuk bandara. Nggak boleh. Dengar Nggak, juga semua boleh. Terus, apa ini teman-teman? stasiun kereta. Coba baca. Betul sekali, stasiun kereta dibangun oleh pemerintah untuk memudahkan orang untuk pergi Duduk yang ke manis. suatu tempat dengan cepat. Karena kereta api ini bisa memuat banyak orang. Kalau bus kan cuma sedikit dan bikin macet di jalan. Tapi kalau kereta dia punya lintasan sendiri sehingga tidak akan macet di jalan. Jadi orang bisa berpergian dengan cepat. Di Bali ada kereta api tidak teman-teman? Di Bali ada kereta api Suaranya tidak? hilang. Tunggu. Oh, semuanya membeku, Ma. Suara miss-nya hilang. Oke, tunggu sebentar. Miss Anti hilang. Halo? Suara Miss Anti sudah kedengaran? Astaga. Suara Miss Anti sudah kedengaran kah? Kok hilang semua? Semuanya tak ada, Ma. Cepat. Oh, Jadi kita lihat kedengaran. Oh, Sherin berarti mungkin bermasalah dengan koneksi. semuanya meeting, Ma. Semuanya hilang. Sudah membeku, Ma. Iya, Sherin berarti Sudah deh, hilang. Miss. Sudah. Tunggu dulu. Lagi aja. Jangan, tunggu. Ini semuanya hilang. Tunggu ya Sherin ya. Nah, teman-teman, oke. Lihat ini apa tadi tayang? Apa ini, Nak? Nanti jadi. Apa? Buka mic-nya. Open your mic. Saya tak bisa Sudah kelihatan. Sudah sayang, ya. Stasiun kereta. Untuk semua orang bisa menggunakan stasiun kereta. Kemudian ini apa teman-teman? Atalia, betul sekali Sherin. Atalia, jangan main-main. Atalia, halo. Lihat ke sini. Apa ini Atalia? Buka mic-nya. Jalan. Jalan, benar. Buka mic-nya Putri. Jalan untuk apa teman-teman? Jalanan ini untuk apa? Jalan raya. Jalan raya. Jalan raya. Siapa yang boleh menggunakan jalan raya? Semuanya. Semua orang boleh melintas melewati jalan raya. Kalau ingin pergi ke Denpasar, kita lewat jalan raya. Nah, jalan ini dibangun oleh pemerintah supaya orang-orang yang tinggal di negara gampang untuk pergi kemana-mana, naik motor, naik mobil. Kalau ada jalan, kita lebih lancar untuk kemana-mana. Kalau jalannya rusak atau tidak ada jalan, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya pemerintah kita membangun jalan supaya bisa digunakan oleh semua orang. Kemudian apalagi ya? Aduh, hei tayo. Apa ini teman-teman? Bus kota. Bis kota boleh. Iya, siapa yang boleh menggunakan bis kota? Ayo. Semuanya. Semua orang. Kalau bis kota kita yang ada di Bali ini di Bali namanya Sarbagita. Sarbagita boleh dinaiki oleh semua orang. Siapa saja boleh naik Sarbagita. Harganya pun terjangkau. Kemudian, aduh, apa ya ini? Siapa tahu? Pasar. Siapa pernah ke pasar? Angkat tangan. Siapa pernah ke pasar? Oh, Putri pernah ke pasar nggak? Putri pernah. Putri pernah. Ata, please lihat ke depan. Jangan main sendiri, sayang.
Atalia, Atalia lihat ke depan, nggak main. Miss, kok pasar itu Atalia lihat ke depan ya. Pasar itu bau, tapi di pasar itu tersedia banyak bahan makanan. Nah, orang berjualan di pasar. Nah, pasarnya ini dibuat oleh pemerintah supaya semua orang bisa menggunakannya. Ada yang menggunakannya untuk berjualan, ada menggunakannya untuk beli barang, bahan-bahan makanan. Di pasar harganya jauh lebih murah dibandingkan di pasar swalayan atau di pasar modern. Walaupun lebih bau, tapi di sini harganya lebih murah. Nah, lihat lagi. Nah, ini ya. Jadi, teman-teman lihat, iya bau, tapi di sini barang-barangnya makanannya banyak, sayur-sayurnya banyak, seger-seger lagi. Dengerin apa kata Miss. Ini dia namanya fasilitas umum. Ada pasar, ada bus kota, ada jalan, ada stasiun kereta, ada bandara, ada trotoar jalan, dan rumah sakit. Semua ini dibangun oleh pemerintah untuk kita semua. Jadi teman-teman, oke, perhatikan di Santi. Halo, halo Loha. Iya, Perhatikan di Miss. Santi. Iya sayang. Jadi fasilitas umum itu dibuat oleh pemerintah untuk kita semua. Iya betul sekali. Nah, Miss Santi, pertanyaannya di dekat tempat kalian, ada nggak sih salah satu fasilitas umum? Ada apa aja di dekat rumah kalian? Isin buka mic-nya kalau bicara sayang. Buka mic-nya nak. Iya, ada apa di dekat rumah Isin? Ada pasar. Oke, kalau di rumah Putri ada apa? Putri. Di dekat rumah Putri ada apa? Ada jalan raya di dekat rumah Kak Sem. Atalia, di dekat rumah Atalia ada fasilitas umum apa? Buka mic-nya sayang, buka mic-nya. Open your mic please. Ya. Ada apa di dekat rumah Ata, di sekitar lingkungan Ata? Fasilitas umum. Atalia emang. Ata jangan main-main ya sayang ya. Kita belajar ya pinter. Kalau Charlotte, iya. Puskesmas juga salah satu fasilitas umum ya, rumah sakit kecil yang dari pemerintah, puskesmas. Nah, tugasnya kalian hari ini dengerin Miss Santi, tugasnya kalian hari ini adalah coba kalian lihat sekeliling kalian, di lingkungan kalian, ada nggak sih fasilitas umum seperti yang Miss Santi bilang tadi, pasar, jalan, trotoar, terus puskesmas, terus apa tadi, bandara, stasiun kereta, bus kota. Nah, ada nggak sih? Kalau ada, nanti kalian gambar apa aja fasilitas umum yang ada di dekat lingkungan kalian, di kota kalian atau di desa kalian, tempat kalian tinggal. Di sekitar kalian ada fasilitas umum apa yang biasa kalian gunakan. Itu digambar ya. Oke, teman-teman ngerti? Oke, besok kasih lihat gambarnya ke teman-teman, kasih tahu nih di sekitar di lingkunganku ada fasilitas ini, aku biasa menggunakan fasilitas ini, seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa tidak? Iya sayang. Kenapa Cil? Berapa menit lagi kita matiin Zoom-nya? Iya, ini kita sudah 9:27, jadi tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit waktu kita sayang.
Nah, oke, mengerti tidak teman-teman tugasnya? Kita mau mencari dan menggambar fasilitas umum yang ada di sekitar kalian. Supaya bisa tahu, oh di dekat rumahnya Jil ada puskesmas. Atau oh di dekat rumahnya Putri ada jalan tol. Nah itu kan salah satu fasilitas umum kan? Oh di dekat rumahnya Jose ada apa misalnya? Ada bandara atau di dekat rumahnya Atalia ada bus kota misalnya seperti itu atau ada halte itu juga salah satu fasilitas umum halte bis. Nah digambar ya teman-teman ya, oke? Oke, Miss. Oke, thank you. Oke, sebelum kita tutup, terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik hari ini. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya Kau beri bab hari ini Tuhan adakan bagimu. Bisa nanti pimpin doa, semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hingga hari ini Tuhan kami masuki bulan yang baru di bulan Februari. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberikan kami janji bahwa masa depan kami sangat indah, masa depan kami sangat baik di dalam Tuhan dan kami pegang janji itu, kami akan belajar dengan rajin setiap hari dan kami akan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami makan dan minum setiap hari, memberkati, memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye, anak-anak TKB. God bless you. Miss Oli naik meeting ya, Miss Anti, anak-anak Ya, TKB. terima kasih Miss Olin. Iya, and meeting for all. 1, 2, 3. God bless you. Dadah. Iya. Dadah.